berdasarkan rumor, tapi berdasarkan fakta, dokumentasi, hasil dari Komnas HAM, dan juga hasil Dewan Kehormatan Perwira itu. Baik, ini tuduhan serius, Bung Fadli. Apa tanggapan dari pihak Pak Prabowo? Pertama, ini adalah satu isu yang seringkali didaur ulang menjelang pemilu ya. Kemudian ini wacana yang sudah usang didaur ulang. Bahkan ada kecenderungan fitnah rutin gitu ya. Dan tentu saja hak asasi manusia kemudian menjadi alat politik, menjadi komoditas politik yang mungkin bisa dianggap seksi gitu ya untuk Anda mau mengatakan bahwa koalisi ini tidak sincere menyampaikan apa yang mereka sampaikan? Ya pasti tidak. Walaupun ada bukti saya punya dan pengalaman ya. Dokumentasi yang mereka tahun 2004 ini Pak Kiflan Zain ini juga mantan Kaskonstrat. Saya membuat buku ketika itu Politik Huru Harame. Kebetulan Pak Prabowo tidak maju ketika itu. Yang maju Pak Wiranto. Malah kemudian waktu itu beberapa LSM mengajak kerjasama untuk membedah buku saya untuk menghantam Pak Wiranto. Dan itu ada 3 kali dibiayai oleh mereka. Saya tidak tahu dari mana asal-usul biayanya. Tetapi ya karena itu buku yang saya tulis, ya saya senang saja untuk dibedah buku itu ya. Karena itu adalah sesuatu yang ilmiah. Jadi jelas kadang-kadang isu hak asasi manusia itu sangat mudah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik, bahkan kepentingan-kepentingan asing. Ya misalnya kalau kita lihat banyak sekali pilihan-pilihan kasusnya itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, terkena dengan orang tertentu. Misalnya tidak bicara tentang orang hilang di zaman Petrus, tidak pernah diurus. Misalnya pernah ada kasus-kasus yang lain, ada kasus Tanjung Priok, ada kasus yang lain. Selalu yang diulang-ulang 13. Padahal ini sudah jelas di Mahkamah Militer Tinggi tahun 99 kalau tidak salah, tidak ada keterlibatan Pak Prabowo. Dan di dalam Mahmilti itu sudah diputuskan bahwa yang terlibat adalah satu tim yang disebut tim Mawar atas inisiatif mereka. Ini adalah fakta hukum. Kemudian mereka itu mengambil inisiatif dan orang yang melakukan itu di dalam tim itu ada yang diberhentikan, ada yang sudah dipenjara. Jadi selesai. Sama halnya dengan Trisakti. Yang menembak Trisakti itu adalah oknum polisi. Nah, oknum polisi yang bersangkutan juga sudah dihukum. Ya. Mbak Yati silakan. Yati dari Kontras. Pertama, saya ingin menanggapi pernyataan Pak Fadlizon tentang bahwa ini kasus yang didaur ulang. Kontras berdiri sejak 98 dan sejak 98 sampai hari ini kami masih terus menyuarakan penyelesaian kasus penghilangan paksa. Jadi tidak dimulai pada saat pemilu berlangsung. Itu yang pertama. Bapak bisa saksikan setiap lebih dari 350 kali sudah para korban berdiri depan istana untuk meminta keadilan, menemukan di mana keluarga mereka yang dihilangkan. Di forum Kamisan. Yang kedua, disebutkan tadi, kami tidak mengurus kasus Petrus, kami tidak mengurus kasus Tanjung Priok, kami tidak mengurus kasus lain-lainnya. Kami di Kontras 15 tahun tidak pernah berhenti mengurus Tanjung Priok. Kami tidak pernah berhenti mengurus kasus Petrus. Sampai hari ini, di sini ada salah satu keluarga korban Tanjung Priok. Dia juga tahu apa yang kami lakukan untuk mereka. Ketiga, Mahkamah Militer. Di situ hanya mengadili 11 dari perwira yang terlibat dalam tim Mawar. Dan yang menjadi pertanyaan kami justru mengapa komandan yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban tidak diproses dalam persidangan itu. Sehingga bagi kami penting untuk membongkar kasus ini secara keseluruhan. Bahwa memang karena ini di bawah satu komando yang jelas, bahwa ini ada di bawah struktur yang jelas, maka sangat mungkin bahwa ini memang ini kan sudah tuduhan di bawah satu komando yang jelas. Kalau Anda yakin punya satu bukti bahwa itu di bawah komando yang jelas, kenapa tidak dilaporkan? Baik, ya? kami... Jadi Anda laporkan kalau Anda punya bukti. Kalau di dalam fakta hukum yang sudah ada di dalam Mahkamah Militer Tinggi, jelas yang melakukan itu oknumnya ada. Dan mereka sudah dihukum. Kalau Anda punya bukti-bukti lain, nah laporkan saja. Masukkan pro justisia begitu. Iya, satu kami sudah melaporkan ke Komnas HAM. Satu lagi, tahun 2009 ketika Pak Prabowo maju sebagai cawapres, tidak pernah diungkat-ungkit mengenai ini. Dan juga satu lagi, ya. Tidak perlu saya kira seharusnya kalau misalnya kita hargai usaha untuk melakukan pencarian keadilan, ya itu sangat perlu dihargai dan perlu ditegakkan keadilan itu. Tetapi statement yang dilakukan 23 LSM ini menurut saya jelas satu statement politik. Dan statement politik itu mengarah untuk menjadi alat politik. Dan ini menjadi komoditas politik. Dan sudah jelas ini akhirnya ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang ada. Kita break dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.